Komplotan jambret terekam beraksi di Kendal, Jawa Tengah nih. Pelaku terlihat mengincar seorang emak-emak yang saat itu sedang berbelanja. Dengan gerak cepat, salah satu pelaku menarik paksa kalung emas milik korban. Meski sempat dikejar oleh korban, namun pelaku jambret berhasil melarikan diri. Tamu tak diundang alias maling lagi mampir nih ke salah satu warung bakso di kota Semarang, Cikiders. What? Wow. Dirinya masuk lewat pintu warung setelah berhasil dibobol. Tanpa pikir panjang, si maling pun langsung menggasak uang tunai senilai 3 juta rupiah serta uang kotak amal. Pura-pura sih mau beli, tapi endingnya malah terekam mencuri uang, Cikiders. Awalnya pria ini mampir ke warung di Batu Layang, Pontianak. Dirinya terlihat ingin membeli sesuatu di warung ini. Sayangnya niat si pria ini seketika berubah. What? Wow. Merasa ada kesempatan, dirinya malah terekam menggasak uang dari laci warung. Pemirsa, ratusan pemudik rela menginap dan tidur berhimpitan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan untuk menghindari keterlambatan saat mudik. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, pemudik pejalan kaki mengaku pulang lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang. Ratusan pemudik memilih berdatangan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan menunggu dibukanya loket penukaran tiket kapal PT Pelni KM Dorolondo rute kawasan Barat Indonesia tujuan Surabaya. Beralaskan tikar seadanya dengan barang bawaan, para pemudik kebanyakan menumpang kapal transit di Pelabuhan Makassar. Mereka datang lebih awal dan rela tidur berdesakan untuk menghindari keterlambatan dan kepadatan jelang puncak arus mudik serta mengurangi pengeluaran selama perjalanan ke kampung halaman. Baru kemarin pagi. Oh, kemarin pagi ya. Berangkat dari Maluku jam berapa, Bang? Kalau dari Maluku itu dari tanggal 28 jam 12 malam. Oh, 12 malam. Tiba di sini kemarin ya? Ke sini kemarin jam 9 pagi. 9 pagi ya. Terus sampai tiba di sini istirahatnya di mana, Bang? Ya ini di ruang tunggu. Oh, ruang tunggu ya? Iya. Berarti sudah seharian ya di sini ya, Bang? Iya, sehari semalam. Sehari semalam ya. KM Dorolondo tercatat tiba pada Senin 1 April dan menurunkan 532 orang penumpang dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Ambon, Namlea untuk selanjutnya berlayar membawa 1.635 penumpang tujuan Surabaya dan Jawa Timur. Sementara kedatangan juga terlihat di dermaga reguler Pelabuhan Merak, Banten. Calon penumpang tampak berdesakan memasuki kapal lantaran khawatir tertinggal kapal. Selain pemudik pejalan kaki, dermaga reguler juga dipenuhi truk ekspedisi berbagai muatan. Para penumpang kapal mengaku sengaja pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan pada arus mudik Lebaran. Kepadatan penumpang diprediksi akan terus meningkat seiring semakin dekatnya Hari Raya. Dari Cilegon, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jalur tol Solo-Jogja segera dibuka secara fungsional untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 mulai tanggal 5 hingga 15 April. Pemudik bisa menggunakan tol fungsional ini secara gratis. Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah mengecek langsung kondisi jalan tol Solo, Yogyakarta yang nantinya akan digunakan sebagai jalur untuk arus mudik maupun balik Lebaran 2024.
Jalur fungsional Tol Solo Yogyakarta akan mulai dibuka pada tanggal 5 April hingga 15 April mendatang dengan panjang sekitar 22 km yang dimulai dari eksit Tol Colomadu hingga Ngawen Klaten. Sementara jalur fungsional akan dibuka dari pukul 6 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat dan kendaraan yang boleh melintas khusus kendaraan golongan 1 non-bus. Ini rencana akan difungsikan mulai tanggal 4, mulai tanggal 5 sampai tanggal 15. Dan rencana akan dibuka pukul 06.00 sampai 17.00. Bagi pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman saat melintas di jalur fungsional karena masih minim penerangan dan rambu. Mematuhi peraturan lalu lintas untuk kecepatan maksimal 40 km per jam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menghadirkan Guru Besar Filsafat Frans Magnis Suseno sebagai saksi ahli dalam persidangan sengketa pemilu 2024. Romo Magnis menyinggung soal etika presiden jika menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan pihak tertentu. Guru Besar Filsafat STF Driyakara Frans Magnis Suseno menjadi salah satu saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesaksiannya, Romo Magnis menjelaskan soal etika kekuasaan hingga akibatnya dalam masyarakat. Menurut Romo Magnis, seorang presiden sebagai penguasa bisa mirip sebagai kelompok mafia apabila menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan pihak tertentu. Ia juga menyoroti 5 pelanggaran etika pemilu 2024 yang salah satunya soal pembagian bansos yang digunakan sebagai alat kampanye, Romo Magnis menyebutkan sebagai pencurian. Atau analogikanya, layaknya pengusaha yang melakukan pencurian. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Selain saksi ahli, pembuktian juga dilakukan dengan menghadirkan 10 saksi fakta yang diharapkan bisa membongkar kecurangan pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wijaksono, iNews melaporkan. Ketua KPU Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja diduga tidur di tengah sidang sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi MK Selasa kemarin. Keduanya ditegur oleh Ketua MK Suhartoyo. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasyim tidur ya? Kejadian ini diketahui setelah ekonom senior Didin Damanhuri yang menjadi ahli kubu Ganjar Mahfud memaparkan keterangannya. Setelah pemaparan Ketua MK Suhartoyo yang memimpin sidang kemudian mempersilakan kubu Ganjar selaku pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Seusai kubu Ganjar bertanya, Suhartoyo kemudian mempersilakan KPU selaku pihak termohon untuk mengajukan pertanyaan. Saat itulah Suhartoyo menyadari Hasyim diduga tengah tertidur. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasyim tidur ya? Dari pihak terkait? Sekitar 35 menit kemudian, Ketua MK kembali menegur peserta sidang sengketa Pilpres. Kali ini Suhartoyo menegur Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, yang diduga tertidur. Momen itu terjadi setelah ahli dari Ganjar Mahfud Risa Permana yang merupakan sosiolog memberikan keterangan saat sidang. Tim Liputan iNews melaporkan.